Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore, tabik pun. Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Surat Suara Demokrasi Rakyat. Tribuners, seperti yang sudah-sudah dalam acara Surat yang akan disiarkan secara streaming di Tribun TV Lampung, yaitu di Facebook dan YouTube, kita akan membahas seputar perpolitikan di Provinsi Lampung. Dan lagi-lagi kembali karena dalam masa Pilkada 2020 kita akan membahas lebih pada bagaimana konstelasi di Pilkada 2020 sekarang. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita ke peserta, walaupun bukan bakal calon tetapi timnya yang kita undang ke sini. Kali ini kita ke penyelenggara pemilu. Sebelum-sebelumnya kita sudah pernah undang KPU Bandar Lampung, KPU Pesawaran, Bawaslu Kota Bandar Lampung. Nah, sekarang kita mengundang narasumber dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Lampung. Ada dua orang yang kita undang pada sore hari ini. Yang pertama yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatihatul Khoiriyah, yang akan saya panggil dengan sapaan Mbak Khoir. Mbak Khoir juga di divisi penindakan dan pelanggaran. Oke, selamat sore Mbak Khoir. Apa kabar Mbak? Selamat sore, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga dijauhkan dari virus corona ya Mbak ya. Amin. Oke Mbak Khoir, kita bersiap untuk ngobrol-ngobrol ringan Mbak Khoir. Kemudian yang kedua, Tribuners, kita undang anggota atau komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, yang juga ada di Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, yaitu Antonius Cahyalana, yang akan saya panggil dengan Bang Anton. Halo Bang Anton, selamat sore Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat juga Bang, maskernya nggak lepas ini. Amin, semoga. Amin. Baik. Ya, Mbak Khoir dan Bang Anton, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, ngobrol-ngobrol ringan seputar penyelenggaraan Pilkada 2020, khususnya konteksnya kalau kita mengundang narasumber Bawaslu adalah bagaimana pengawasan di Pilkada 2020, khususnya lagi sekarang masih masa pandemi COVID-19. Kita kemarin Bawaslu tentu baru mendapat ujian ya Mbak Khoir dan Bang Anton ketika momen verifikasi berkas dukungan balon independen, yaitu Ika Edwin dan Zamzanaria, dan sekarang sudah tuntas, bolanya di Bawaslu sudah selesai, sudah ada keputusan ya. Kemudian ketika balon belum puas masih ada di Petun, tetapi relatif sudah tidak ada persoalan di KPU dan Bawaslu. Nah, tentu kita tidak akan bahas masuk terlalu dalam ke situ karena kita sudah pernah ngundang Bang Candrawansah. Tetapi kita akan bahas secara keseluruhan, kita beredel tahapan demi tahapan sampai ke nanti tungsura, kemudian juga sengketa Pilkada 2020. Begitu Mbak Khoir dan Bang Anton. Baik, saya ke Mbak Khoir dulu. Nah, ini divisinya yang ngeri-ngeri sedap, yaitu penindakan pelanggaran ya Mbak Khoir. Mbak Khoir, mungkin sebelum masuk ke tahapan-tahapan lain, kemarin baru selesai verifikasi berkas pasangan calon, khususnya dari jalur independen. Kalau yang dari jalur partai politik sekarang masih berjalan, sebentar lagi akan diumumkan. Kalau Mbak Khoir sendiri, kemarin Bawaslu Provinsi Lampung seperti apa Mbak supervisinya ke Bawaslu Kota Bandar Lampung terkait dengan verifikasi berkas balon independen Ika Edwin? Silakan Mbak Khoir. Ya baik, terima kasih. Jadi Bawaslu Kota Bandar Lampung baru selesai melaksanakan penyelesaian sengketa proses ya, sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon Ika Edwin Zamzanaria. Nah, dari putusan yang dihasilkan itu menolak permohonan dari pemohon, sehingga yang bersangkutan tidak bisa mendaftar ke KPU Kota Bandar Lampung. Baik. Nah, tapi ini ternyata belum selesai bolanya di Bawaslu, karena kemarin sore mereka menyampaikan laporan kembali ke Bawaslu Kota terkait dengan
menurut pelapor tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung terkait dengan PKPU 6 2020. Itu yang saat ini sedang ditangani oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Kita belum tahu hasilnya karena kita juga belum melakukan klarifikasi karena yang pelapor ini menyampaikan kurang lebih ada 50-an saksi, maka kemudian kita identifikasi dan sebagian itu kita limpahkan kepada pengawas kecamatan untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan. Nah, kemudian kenapa Bawaslu menolak pada persidangan atau permusyawaratan sengketa yang dilakukan kemarin, itu karena memang dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dan juga disupervisi oleh Bawaslu Provinsi, kita memang yang diputuskan oleh KPU Kota itu sudah sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung beserta seluruh jajaran. Nah, sehingga meskipun dinamika di dalam persidangan juga cukup dinamis gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian KPU tidak berani mendatangkan saksi dari teman-teman penyelenggara ad hoc, itu juga menjadi soal tersendiri begitu. Tentu ini menjadi catatan dan juga kami sudah sampaikan ini ke teman-teman KPU Provinsi Lampung untuk juga mengatensi itu, karena sebenarnya kan proses penyelesaian sengketa itu kan sebagai upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang memang masih membutuhkan ruang untuk memperjuangkan hak politiknya. Sehingga kami tentu berharap ke depan KPU juga bisa lebih proaktif ketika ada laporan atau sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Jadi tidak sampai kemudian ada dalam tanda kutip ya perspektif bahwa KPU tidak berani menghadirkan karena ada ABCD gitu, tapi bahwa memang kemarin secara psikologis ada beberapa hal yang menghambat atau membuat teman-teman KPU di dalam surat yang disampaikan itu tidak berkenan untuk hadir. Selain dari soal sengketa itu juga kita sedang mendalami juga beberapa laporan atau informasi yang masuk terkait dengan persyaratan bakal calon yang lainnya gitu ya, yang dari unsur partai politik. Misalnya di Lampung Tengah kemarin kita melakukan investigasi terkait dengan dugaan ijazah gitu ya. Kemudian di Lampung Selatan ada juga yang terpidana begitu, dan seterusnya di tempat-tempat yang lain. Saya pikir untuk dari sisi verifikasi berkas pencalonan itu saja sih catatan kita, Mas Yoso. Baik. Ini masih ada PR di Bawaslu, tetapi apakah ini kemudian masih bisa mempengaruhi dari proses pencalonan Ike Edwin, Mbak Khoir, yang tadi masih ada PR tadi? Silakan, Mbak. Bisa atau tidaknya tergantung dari proses klarifikasi nanti ya, proses kajian yang kita lakukan ya, karena kan ini kan baru laporan nih dari pelapor, kita belum melakukan konfirmasi kepada teman-teman KPU. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana klarifikasi yang disampaikan oleh teman-teman KPU begitu terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh Ike. Tapi beberapa hal-hal yang terkait dengan kemungkinan namanya pemilu semuanya serba mungkin ya. Tapi tentu kita tetap bersandar pada bagaimana ketentuan, bagaimana aturan yang mengatur secara teknis maupun juga bagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memayungi semuanya ya di Undang-Undang
pilkada itu, selain daripada PKPU, surat keputusan maupun juga surat edaran dan juknis yang dikeluarkan oleh KPU. Oke, baik, semoga cepat beres nih Mbak ya persoalannya, kemudian termasuk juga verifikasi berkas di bakal calon yang maju dari jalur partai politik. Mulai dari tadi seperti Mbak Khoir sudah ungkap sedikit soal ijazah, kemudian terpidana, termasuk juga syarat-syarat anggota dewan mesti mundur, kemudian juga cuti kepala daerah petahana Mbak ya. Baik, kita kemudian masuk kepada daftar pemilih dulu ini Mbak. Nah, daftar pemilih ini ya seperti yang sudah-sudah nanti akan muncul di belakangan bahwa ini DPT carut marut ya kan, DPT tidak sempurna, kemudian banyak juga muncul protes-protes orang yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sementara proses sudah dilalui cukup panjang. Nah, kira-kira seperti apa Mbak pengawasan dari Bawaslu sendiri? Silakan Mbak. Iya, terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih ini terus terang pada tahapan ini untuk pelaksanaan pilkada ini dari sisi pengawasan itu kita dibanding dengan pada waktu pemilu yang lalu itu mengalami kendala pada akses data. Oke. Pada pemilu yang lalu Bawaslu itu dari tahap awal kita sudah diberi akses data oleh teman-teman KPU, sehingga kita bisa melakukan analisis terhadap data pemilih itu sejak awal tahapan. Ya kita bisa melihat tuh mana yang MS, mana yang TMS dan seterusnya. Nah, pada pilkada ini KPU Republik Indonesia, kita tidak menyalahkan teman-teman KPU di daerah karena ini memang keputusan dari KPU Republik Indonesia bahwa data pemilih itu termasuk data yang dikecualikan tidak bisa diberikan kepada orang lain gitu, termasuk juga Bawaslu. Kalau pada pemilu yang lalu itu kan pengecualian Bawaslu bisa mendapatkan akses itu, tapi ini tidak bisa. Kita tidak tahu apa yang kemudian melatar belakangi, kemudian ini ada kebijakan yang semacam itu ya. Kami juga tidak mau suuzon gitu, tetapi kita tetap melakukan pengawasan melekat itu di jajaran kita di tingkat lapangan. Nah, sehingga kita juga masih bisa menemukan hal-hal yang berkaitan dengan daftar pemilih ini. Misalnya yang baru saja kita rilis beberapa hari yang lalu, setelah Bawaslu mendapatkan hasil dari penetapan DPS, ini kan sudah tahapan penetapan DPS ya, kita sudah melihat data yang sudah dilaporkan oleh teman-teman di 8 kabupaten kota. Ini kalau kita lihat dari masing-masing kabupaten kota itu ada perbedaan jumlah dari DPT pemilu terakhir, DPT pemilu 2019 dengan DPS ini. Bukan kesalahan ya, itu bukan salah gitu. Ada perbedaan itu bukan salah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa ini yang mengakibatkan ada perbedaan yang cukup banyak gitu ya, yang ada pengurangan yang cukup banyak, itu ada di beberapa kabupaten yang cukup banyak gitu selisihnya gitu antara DPT pemilu terakhir dengan DPS ini. Apa itu yang mengakibatkan? Maka kita saat ini sedang akan melakukan analisis terhadap DPS. Kita kan sudah dapat nih, kalau di tahap DPS kita dapat data berbentuk Excel dan apa ya istilahnya itu. Ada satu lagi yang itu yang bisa kita olah gitu, soft file-nya gitu ya. Kemudian juga saya baru kemarin menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk meminta penjelasan dari KPU-nya masing-masing terkait dengan kalau dibelah-belah gitu, DPS ini dibelah-belah di kecamatan, kemudian di kelurahan. Ini yang berkurang nih di kelurahan mana saja misalnya, di TPS mana, dan apa yang menyebabkan itu. Itu kita sedang lakukan analisis itu, karena tentu kita berharap jangan sampai ada lagi. Ini kan kalau misalkan kami mau bersuuzon misalnya gitu ya. Di pemilu yang lalu misalnya, pada saat kita punya data, itu kita bisa mendapatkan ini di salah satu kabupaten di Lampung Utara itu, satu TPS itu hanya di berapa urutan gitu ya, yang namanya berbeda, tapi begitu ke bawah itu semuanya sama namanya. Dari NIK dan seterusnya itu sama gitu. Jadi ada kegandaan yang terjadi di situ gitu. Ini
kita tentu tidak berharap yang seperti ini nanti. Jadi kita juga tentu mengharapkan nanti hasil coklit yang dilakukan oleh teman-teman PPDP itu selaras dengan DPS yang diunggah di Sidalih. Itu atau yang sudah ditetapkan kemarin. Nah, ini kita sedang dalam masa analisis DPS yang kita lakukan sekarang. Baik, kita ke Bang Anton nih Bang. Sejauh mana Bang sosialisasi untuk masyarakat ini lebih peduli dengan namanya, apakah terdaftar atau tidak di daftar pemilih? Sejauh ini seperti apa Bang instruksi ke Bawaslu 8 Kabupaten Kota? Silakan Bang Anton. Diralat dikit instruksinya ke KPU maksudnya. Oh ya, sorry. Di awal tadi disebut Bawaslu juga. Jadi kalau terkait dengan daftar mata pilih sosialisasi yang dilakukan ya tentu selain dengan instruksi ke badan ad hoc kita sendiri, juga kami memanfaatkan media-media sosial, media-media dalam jaringan, karena di kondisi COVID ini sarana yang paling efektif bagi kami itu ya media-media daring. Gitu. Nah tentu juga pengumuman di laman KPU Kabupaten Kota juga sudah ditayangkan. Sebatas itu yang bisa sementara ini yang bisa dilakukan. Selain memang kami terus melakukan sosialisasi, kami melakukan rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait sampai di tingkat kecamatan. Oke. Ini kan sudah berjalan ya Bang ya, sebetulnya sudah berjalan. Nah sejauh ini gimana Bang tingkat partisipasi masyarakat dengan kita sekarang sudah lebih banyak online seperti ini Bang di tengah pandemi ini? Apakah memang terlihat lebih besar partisipasi masyarakat atau sama saja seperti sebelum-sebelumnya yang kita lebih banyak offline? Silakan Bang Anton. Ya, kalau bicara partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi, bukan hanya soal seberapa gencar divisi sosialisasi tim melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Yang disebut Mbak Khoir tadi salah satunya bagaimana akurasi data pemilih misalkan. Validitas data pemilih itu juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi. Di samping memang kontestasi dan tentu saja aksi-aksi yang dilakukan oleh KPU dalam rangka memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Dan sampai saat ini walaupun di tengah pandemi kekhawatiran sih ada ya, kekhawatiran. Kalau kita melihat survei-survei kebanyakan masyarakat katanya agak enggan ke TPS. Tapi bagi kami usaha itu harus tetap maksimal. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa di TPS kali ini berbeda dengan TPS kalau di TPS sebelumnya. Ada perbedaan yang signifikan. Kalau di masa-masa wabah kayak gini kan TPS-nya itu berbeda. TPS-nya lebih besar, di ruangan terbuka, disiapkan hand sanitizer, disiapkan masker. Setelah itu ada sterilisasi TPS-nya. Tintanya tidak lagi dicelup tapi sudah ditetes. Hal-hal kayak gitu sebenarnya untuk meyakinkan kepada pemilih bahwa ketika nanti pemilih hadir di TPS itu dijamin keamanannya dan keselamatannya. Gitu. Baik, Bang Anton, selain masyarakat umum yang mungkin sedikit ya yang kemudian protes ketika namanya tidak ada dalam daftar pemilih setelah DPT kemudian bahkan setelah pemilihan ya, sedikit lah persentasenya mungkin. Yang banyak biasanya itu dari dari pasangan calon, kemudian dari partai-partainya misalnya, konstituennya nggak masuk lah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sosialisasi ke tim pemenangan, partai politik, kemudian bakal calon Bang untuk terkait dengan daftar pemilih?
Iya, setiap rapat apa namanya penetapan ya daftar pemilih itu kita kan undang sebenarnya, undang termasuk partai politik untuk memberikan masukan. Bahkan bukan hanya kepada partai politik, kepada semua pihak untuk memberikan masukan. Kalau memang benar apa namanya data pemilih itu di masyarakatnya atau konstituennya itu tidak masuk, ya disampaikan saja namanya di mana, namanya siapa, alamatnya di mana, di RT mana, itu akan segera diperbaiki oleh KPU kalau memang benar gitu. Tapi maksudnya jangan hanya main klaim, oh ini konstituen kami 100.000 nggak masuk, tapi ketika ditanya datanya mana, nggak ada. Nah, gitu. Apalagi protesnya setelah pemilihan, Bang ya. Nah, kalau kami senang sebenarnya kalau ada masukan dari masyarakat. Betul. Karena itu akan menjamin validitas apa namanya daftar pemilih itu, masukan-masukan itu. Nah, kesempatan ini maka sebenarnya kami apa namanya menghimbau kepada masyarakat kalau memang ada apa namanya namanya belum terdata di DPS itu ya silakan lapor saja. Baik, Bang Anton, Mbak Hoir, kita masuk ke kampanye. Kalau setelah DPT biasanya nanti ada tahapan penetapan pasangan calon, kemudian pengundian nomor urut yang relatif mungkin tidak terlalu besar concern dari teman-teman Bawaslu. Tetapi di kampanye dengan waktu yang panjang, apalagi dengan waktu panjang, kemudian di tengah pandemi, saya kira Bawaslu memiliki tugas yang cukup berat untuk mengawal kampanye. Ke Mbak Hoir, bagaimana Mbak batasan-batasan kampanye saat ini, terutama lagi di masa pandemi? Silakan Mbak Hoir. Ya, Mbak Hoir, suaranya Mbak. Sorry. Sorry. Silakan. Jadi terkait dengan kampanye ini, PKPU yang terbaru yang mengatur tentang kampanye secara khusus itu belum diundangkan ya, baru uji publik ya Mas Anton ya. Draftnya sudah ada, ini tinggal mengundangkan saja. Jadi secara teknis betul tentu kita belum bisa memberikan gambaran secara utuh ya seperti apa gitu. Tapi secara garis besar kan di PKPU 6 juga sudah ada ya Mas ya yang bagaimana penyelenggaraan tahapan di tengah pandemi COVID. Misalnya di PKPU yang kemarin PKPU nomor PKPU 10 2020 itu mengatur tentang kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas itu maksimal 50 orang. Kemudian kampanye dalam bentuk lain itu maksimal 100 orang. Nah, ini kan yang menjadi pro kontra sekarang ini kan terkait dengan konser ya, dibolehkannya konser. Kalau di dalam uji publik PKPU kampanye kemarin itu kan ada itu, karena memang konser itu kan salah satu bentuk kampanye dalam bentuk lain, salah satu metode kampanye dalam bentuk lain. Itu adalah konser musik, kemudian bazar, jalan sehat dan seterusnya itu. Nah, tentu kalau dalam perspektif pengawas pemilu bagi kami tentu juga ini akan menjadi keresahan bersama ya. Memang ada batasan yang sudah diberikan oleh KPU tadi. Kalau untuk dalam bentuk lain itu semacam konser itu maksimal 100 orang. Tapi kalau sudah yang namanya konser musik di kampung itu, orang dengar musik tentu pasti akan merapat dengan sendirinya gitu. Tanpa harus diundang, tanpa harus dimobilisir. Kalau di daerah-daerah itu ada suara dangdut, ada suara musik dan lain sebagainya itu yang dalam bentuk konser tentu akan mengundang banyak orang. Nah, ini saya pikir betul-betul harus menjadi perhatian semuanya begitu, karena jujur terus terang saya secara pribadi, saya nggak tahu teman-teman yang lain, saya secara pribadi juga beberapa hari ini merasa was-was loh, karena beberapa
pimpinan kita penyelenggara itu kan positif COVID ya, di KPU RI itu sudah ada 2, kemudian beberapa teman-teman KPU provinsi, kemudian Bawaslu Boyolali itu sudah menjadi klaster tersendiri karena sudah banyak sekali dari komisioner, staf sampai dengan panwascamnya, pengawas kelurahan itu terkonfirmasi positif COVID. Nah ini terus kemudian sehari yang lalu juga KPU dan Bawaslu Agam Sumatera Barat itu 4 orang terkonfirmasi positif COVID. Jadi saya pikir pelaksanaan kampanye ini betul-betul harus desain yang sudah disiapkan oleh KPU ini harus secara teknis nanti harus duduk bersama ini. KPU, Bawaslu dengan stakeholder, dengan pemerintah, dengan Satgas, dengan kepolisian, dengan TNI gitu ya. Ini harus duduk bersama untuk bagaimana nanti mengantisipasi, menanggulangi terkait dengan potensi adanya perkumpulan orang dan seterusnya itu. Nah, tetapi memang secara umum sih tidak ada yang berubah ya, berbeda metode-metode kampanye itu, hanya tadi menyesuaikan dengan protokol COVID. Nah, tentu yang akan kita lakukan adalah memastikan selain daripada soal memastikan protokol COVID, juga memastikan bahwa kampanye yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur. Misalnya sudah ada surat pemberitahuan kampanye, kalau ada pejabat yang ikut kampanye itu ya ada izin cutinya, kemudian kalau ada istri atau suami yang kebetulan berstatus ASN yang ikut kampanye itu juga harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, misalnya tidak boleh pakai atribut calon, tidak boleh foto dengan simbol-simbol, dia boleh mendampingi suami atau istrinya kampanye tapi tidak boleh menunjukkan simbol-simbol dia karena posisi dia sebagai ASN. Nah itu juga nantinya akan menjadi fokus pengawasan kita, termasuk tentu penyebaran bahan kampanye. Kita akan mengawasi dengan ketat ya, bahan-bahan kampanye yang boleh dibagikan dan yang tidak boleh dibagikan. Yang tidak boleh dibagikan itu artinya tidak masuk dalam kategori bahan kampanye. Sekarang ini kan masker, kemudian face shield, hand sanitizer itu kan sudah masuk bahan kampanye yang boleh dibagikan. Itu tentu kalau semua calon menggunakan itu sebagai bahan kampanye juga ini membantu masyarakat kita mendapatkan alat pelindung diri sebenarnya. Saya pikir itu lebih mendidik masyarakat daripada kemudian dia membagikan gula, minyak, susu dan seterusnya itu, tapi lebih produktif dan lebih bermanfaat ketika kemudian yang dibagikan kepada masyarakat adalah hal-hal yang bisa melindungi masyarakat dari virus ini. Terus juga selain dari itu tentu pengawasan kita nanti terhadap dana kampanye ya. Berapa besaran dana kampanye ini kan teman-teman KPU Kabupaten Kota juga sudah menetapkan berapa maksimal besaran dana kampanye yang bisa digunakan dalam pelaksanaan kampanye ini, meskipun tentu juga kita tidak pasti yang dilaporkan oleh pasangan calon itu tentu tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Tapi kita akan terus awasi itu dan kita memastikan bahwa semua pasangan calon nanti patuh terhadap pelaporan dana kampanye, tidak menggunakan dana kampanye di luar dari sumbangan-sumbangan yang boleh diterima oleh pasangan calon. Kemudian dalam membagikan bahan kampanye, alat peraga kampanye itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KPU. Itu Mas Yoso kira-kira yang menjadi fokus pengawasan kita. Dan sekali lagi kita sangat berharap semuanya bisa patuh dan taat terhadap protokol kesehatan ya. Ini ditunggu nih Mbak aturan finalnya, khususnya tadi kampanye bentuk lain yang Mas Anton tuh yang bisa jawab. Bang Anton ya. Mas Anton itu. Soalnya memang seperti gula kan kalau kayak konser, apalagi kayak misalkan kalau kita mendalang itu kan banyak masyarakat yang seneng gitu kan. Kita ke Bang Anton. Bang, bagaimana Bang ini sosialisasi ke masyarakat khususnya dalam menaati protokol kesehatan? Kan kita tetap masih ada pertemuan tatap muka, kemudian rapat umum walaupun pesertanya dibatasi. Silakan Bang Anton.
Ya, kalau bicara soal kampanye ya, sebentar lagi nih ya, di tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember itu waktu kampanye sepanjang itu 71 hari. Itu. Kalau kita lihat regulasinya di PKPU 10 yang khusus untuk COVID ini, penyelenggaraan pemilihan di masa wabah pandemi COVID, metode kampanyenya tadi memang tidak ada yang berubah, tetap ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, masih ada pemasangan APK, iklan, dan kegiatan bentuk lain. Nah, yang menjadi masalah adalah adanya potensi-potensi metode kampanye yang bisa mendatangkan banyak orang berkerumun, seperti pertemuan terbatas, tatap muka, debat, dan kegiatan bentuk lain. Kami ketika PKPU 10, 6 dan 10 ini diundangkan, sudah melakukan sosialisasi kepada LO, partai politik, pasangan calon, tentang metode kampanye yang di masa COVID ini. Tadi sudah disebut ada batasan-batasan. Di samping memang harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat, kita juga membatasi jumlah peserta. Kalau ratas, pertemuan terbatas maksudnya tatap muka dan dialog betul 50, udah itu debat publik. Debat publik itu kalau undangannya itu 50 orang, seluruh pasangan calon itu. Jadi 50 orang itu untuk dibagi, seluruh iya dibagi. Kalau pasangan calonnya ada 2 ya selawek lah. 25-25 gitu. Nah, itu ikhtiar KPU sebenarnya, karena tidak bisa juga untuk menghilangkan itu, tapi dibatasi. Dengan pembatasan 50 itu sebenarnya sudah dengan jarak 1 meter, mudah-mudahan bisa gitu ya, bisa meminimalisir penyebaran COVID. Nah, cuman yang lagi heboh ini soal tadi kampanye bentuk lain. Memang di PKPU diatur kampanye bentuk lain tuh. Salah satunya itu adalah konser, boleh gitu. Tapi sekali lagi bahwa kampanye bentuk lain itu boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang lain. Nah, di masa COVID ini kan banyak undang-undang yang nggak boleh dilanggar. Intinya begini, saya sepakat tadi dengan Mbak Oir. Memang kemarin kami sudah menggelar rakor kampanye dengan KPU Kabupaten Kota dan sudah dihimbau dalam waktu 2-3 hari ini KPU Kabupaten Kota itu akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder, termasuk mengundang bakal pasangan calon, mengundang LO, Bawaslu, semua pihak yang terkait. Pertama tujuannya untuk melakukan sosialisasi kembali soal kampanye ini, terutama yang metode kampanye yang krusial yang bisa mendatangkan masa banyak, berpotensi adanya kerumunan. Yang kedua, segera melakukan koordinasi juga terhadap beberapa tahapan-tahapan kampanye yang krusial, karena itu tadi kalau kita bicara kampanye media sosial misalkan. Amin 1 itu akunnya tuh harus didaftar sebelum kampanye. Nah, ini juga harus disampaikan. Terus tim suksesnya itu juga harus didaftarkan. Kalau ada perubahan segera didaftarkan dan mengisi formulir terbaru gitu. Banyak hal yang harus dilakukan, karena itu dalam 2-3 hari ini melakukan koordinasi. Termasuk membicarakan soal konser. Kalau saya sih menyarankan ketika kita duduk bersama kan kampanye bentuk lain ini kan bisa dilakukan ya, artinya ya nggak bisa kita larang, tapi coba kita himbau lah. Kenapa sih gitu? Kalau memang bisa, kan kita sudah menyiapkan bentuk kampanye kampanye metode kampanye yang banyak ya. Ada tatap muka,
ada terbatas. Kenapa tidak memanfaatkan itu saja? Tidak usah pakai konser musik gitu. Betul. Kalau misalnya konser musik, kenapa tidak kita giring atau kita arahkan ke daring? Oke. Ya silakanlah ada konser di mana dalam studio audiensnya pakai daring gitu. Bisa nggak gitu? Ya sepakat harus dimulai gitu. Betul. Harus didiskusikan ini secara arif gitu. Kalau tidak, karena ini menjadi tanggung jawab kita. Iya. Keselamatan dan kesehatan masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, KPU, Bawaslu. Yang lebih penting adalah pasangan calon dan partai politik pendukungnya gitu. Oke. Ya, Bang Anton, ini kan kita sudah biasa daring sebetulnya. Ini aja kita talk show ya bisa daring. Kalau kita offline ini belum tentu Mbak Hoir bisa, Bang Anton bisa gitu kan. Nah, Betul. kita nggak tahu nanti apakah pasangan calon ini, karena kan pasangan calon ini bisa kita hitung dengan jari yang milenial ya, sepertinya yang sudah oldies, kita nggak tahu apakah mereka ini aware dengan daring seperti yang Bang Anton tadi sampaikan. Kan sebetulnya bisa saja dengan pola daring. Nah, pertanyaannya bagaimana Bawaslu mengawasi kampanye secara daring tadi? Misalkan ketika konser di mana kemudian pesertanya itu mengakses entah aplikasi apa, kemudian mereka kampanye secara daring. Apakah ini justru lebih memudahkan Bawaslu? Misalkan Bawaslu hanya memantau di daring itu, diundang, atau mesti juga ikut ke lokasi tempat syutingnya misalnya? Silakan Bang Anton, itu seperti apa pengawasannya? Ini pengawasannya atau teknisnya ini? Ya, Mbak Hoir juga bisa ya? Oke, silakan Mbak Hoir kalau Mbak Hoir mau menjawab. Ya kalau nanyanya pengawasan kan ke sini, kalau Ya, nanyanya betul. teknisnya Mas Anton. Iya. Silakan Mbak Hoir. Iya, tentu yang pertama kita mesti menunggu dulu juknisnya seperti apa ini kampanye ini, sehingga kami nanti dari sisi pengawasan itu bisa mengatur strategi pengawasannya akan seperti apa. Tapi setidaknya begini, kampanye di media sosial itu kan sudah bisa dilakukan oleh peserta pemilu 3 hari ya tadi ya, yang disampaikan Mas Anton dari 26 September sampai nanti 5 Desember ya Mas Anton ya. Ini kan kampanye media sosial itu tidak tergolong dengan iklan di media cetak atau elektronik yang 14 hari waktunya. Jadi dia sudah bisa mulai dilakukan dari begitu masa kampanye itu dimulai sampai terakhir hari masa kampanye. Akan tetapi memang ada akun itu diatur. Berapa akun dari setiap calon itu yang didaftarkan oleh KPU itu yang menjadi akun resmi. Nah persoalannya adalah akan lebih banyak akun-akun yang tidak resmi itu yang melakukan kampanye. Sementara kalau bicara pada sisi normatif, tentu yang diawasi oleh Bawaslu itu ya hanya akun yang didaftarkan oleh KPU karena itulah akun resmi yang yang didaftarkan oleh peserta itu di KPU. Tapi kan faktanya kan tidak bisa begitu. Masyarakat tentu akan tetap menuntut loh itu ada akun-akun lain yang digunakan begitu dan seterusnya. Sepanjang kalau Bawaslu di pemilu yang lalu misalnya, sepanjang akun-akun yang melakukan sosialisasi, melakukan kampanye terkait dengan peserta itu tidak mengandung unsur sara, tidak melakukan black campaign, maka kita tidak akan melakukan penanganan ya, atau bukan ASN yang melakukan itu, maka kita akan biarkan saja karena itu bagian dari partisipasi masyarakat. Tapi kalau kemudian sudah mengandung isu sara, kemudian sudah black campaign, maka kita langsung akan take down itu. Kita ada nantinya kita akan bentuk tim. Ini Bawaslu kan juga sudah melakukan MOU dengan Facebook gitu ya. Itu bagian dari upaya kita untuk nanti pada saat masa kampanye, ketika ada akun-akun yang melakukan black campaign, kemudian sara dan lain seterusnya itu bisa langsung di take down tanpa melakukan proses yang panjang begitu. Kita cukup memberikan informasinya kepada tim Facebook itu nanti mereka yang akan take down. Termasuk juga Bawaslu nanti akan berkoordinasi dengan tim dari Polda ya. Di Polda kan ada tim cyber. Saya termasuk yang kemarin sudah mencoba itu tim cyber Polda itu melakukan take down terhadap
poster yang beredar beberapa hari yang lalu yang menyangkut tentang diri saya dengan teman-teman yang sempat rame itu ya, karena itu kan tentu secara individu membahayakan buat kami kalau itu nanti ada pendukung yang loyalnya sangat loyalis banget kan, bisa-bisa nanti saya lagi di pasar kemudian saya ditujah. Makanya saya langsung laporkan ke Kapolda dan kemudian poster-poster itu di take down. Nah, itu nantinya pun kita akan melakukan koordinasi itu untuk melakukan pengawasan di media sosial. Jadi sebenarnya media sosial ini menjadi salah satu instrumen ya, karena tidak bisa semua juga yang tadi misalnya calon tidak semuanya milenial. Ada yang sudah di generasi di atas kita gitu ya, ada yang masih sesama kita gitu, ada yang bisa mengikuti tren, tapi ada juga yang tidak. Bukan hanya dari sisi calon, masyarakat kita pun juga begitu. Tidak semuanya juga bisa mengakses internet, bahkan tidak semua wilayah kita juga ada akses internet. Ada beberapa titik yang blank spot juga di 8 kabupaten yang melaksanakan pilkada ini. Betul. Sehingga tetap harus ada combine antara metode digital dengan metode konservatif yang dalam bentuk pertemuan tatap muka gitu, yang dalam bentuk langsung pertemuan antara pasangan calon atau tim dengan masyarakat itu tetap juga harus dipayungi. Saya sepakat tadi yang disampaikan Mas Anton misalnya, KPU memang tidak bisa kemudian tidak menyertakan konser atau kampanye dalam bentuk lain itu di dalam PKPU, karena itu juga tertuang dalam undang-undang pilkada begitu ya. Nah ini kan aturan yang bagian dari pilihan, kita dikasih multiple choice nih, kamu pilih yang mana? Nah, akan sangat arif nanti misalnya, ini kan kita nanti tanggal 25 Pemprov itu kan menginisiasi untuk mengundang seluruh calon yang sudah ditetapkan semua paslon untuk menandatangani kesepakatan bersama untuk patuh terhadap protokol COVID dan seterusnya itu. Akan juga sangat arif misalnya nanti kita juga bisa meminta kepada pasangan, nanti kita coba akan diskusikan lebih jauh nih dengan KPU juga, meminta kepada seluruh pasangan calon untuk tidak menggunakan metode ini. Walaupun ini tentu menyalahi ketentuan ya, tapi kan apa salahnya, karena ini untuk kemaslahatan bersama. Ini untuk kemaslahatan, untuk keselamatan semua, bukan hanya pasangan calon tapi juga seluruh masyarakat. Baik. Untuk mereka tidak menggunakan metode kampanye yang akan resisten mengundang banyak orang. Kalau bentuk tatap muka terbatas itu kan bisa diatasi karena dia harus di tempat tertutup begitu kan, harus di ruangan gitu. Itu masih ini yang tentu yang menurut saya yang penting nanti untuk bisa didiskusikan bersama soal kampanye dalam bentuk lain itu yang konser musik, kemudian pertunjukan seni ya, bisa wayang dan seterusnya, kemudian gerebek pasar itu kan boleh juga ya Mas Yo. Itu juga tentu harus menjadi ini perhatian, jalan sehat itu juga bagian dari bentuk lain. Nah, pilihan-pilihan ini menurut saya nanti kita mesti sampaikan kepada pasangan calon untuk mereka berkomitmen tidak menggunakan metode ini untuk menjaga semuanya, menjaga keselamatan semua. Baik. Ya, artinya terus tadi kalau juga, Mas, di sebentar sedikit. Di masa kampanye ini juga sebenarnya terus terang dari sisi pengawasan ya, kami juga ada hal juga yang berpotensi menurut saya ini menjadi perhatian dan atensi bersama. Ketua Satgas di kabupaten kota itu kan kepala daerah. Ya. Ada 3 daerah yang itu tidak ada PLT-nya kan, karena masih ada kepala daerahnya, Bandar Lampung, Metro, kemudian Musyawarah. Nah, ini juga berpotensi nih dengan kondisi COVID yang sekarang ini ya, karena semuanya itu kan nanti harus ada koordinasi dengan tim Satgas. Nah, kami khawatir terus terang kalau nanti misalnya ada politisasi terkait dengan ini. Jangan sampai misalnya ini yang paling rentan ini kan Kota Bandar Lampung nih, sekarang aja sudah luar biasa gesekannya kan gitu. Jangan sampai nanti juga atas nama pencegahan COVID kemudian tidak bisa memberikan izin kepada pasangan calon lain untuk berkampanye misalnya. Itu juga menjadi soal nih kalau nanti misalnya tidak ditegaskan bahwa kalau saya begini,
yang namanya Satgas itu tetap punya tanggung jawab karena dia adalah Satgas penanggulangan bencana COVID ini kan. Nah, tapi positioningnya tentu dalam pelaksanaan pilkada ini jangan sampai kemudian ini ada hukum baru kemudian yang dibuat oleh Satgas ini. Misalnya, kalau saya melihat dari kesepakatan yang sudah dibuat Kota Bandar Lampung misalnya, semua pasangan calon itu kan setiap mau kampanye harus ada surat pemberitahuan ke kepolisian. STTP itu akan dikeluarkan ketika sudah ada approval dari Satgas, dari ketua Satgas COVID ya, dari tim Satgas COVID. Nah, ini mesti harus ada penjelasan di situ. Kalau saya lebih pada tim Satgas itu dia cukup mengeluarkan titik-titik zona merah, hijau, kuning, oranye yang tidak boleh digunakan. Misalnya di Kota Bandar Lampung ada 20 kecamatan. Pada hari ini entah Satgas itu akan mengeluarkan tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali update kecamatan zona merah, kuning, oranye, hijau. Tapi bukan dalam kapasitas kemudian menyetujui ya, memberikan approval gitu ya, memberikan approval, tapi dia memberikan lampu merah gitu, memberikan rambu-rambu bahwa ini kecamatan yang bisa digunakan untuk kampanye, ini kecamatan yang rawan dan seterusnya. Itu di posisinya di situ, jangan sampai nanti yang punya kewenangan memberikan izin kampanye itu ketua Satgas gitu. Itu yang berbahaya nanti untuk dipolitisasi. Ini untuk mencegah konflik of interest juga, Mbak ya. Yap. Baik, kalau tadi yang daring artinya patokannya adalah akun, Mbak ya. Misalkan ada 10 akun yang terdaftar, ya itulah yang berhak untuk digunakan untuk kampanye daring, Mbak ya. Ya. Oke, ke Bang Anton, Bang. Nah, di masa kampanye ini mestinya kan pasangan calon juga melakukan pendidikan politik. Nah, yang sering mengemuka adalah tentunya yang nggak bosan-bosannya kita bahas adalah politik uang. Bagaimana Bang Anton soal pendidikan kepada pemilih ini terkait dengan politik uang? Silakan Bang Anton. Ya, kalau bicara materi pendidikan pemilih, memang salah satunya selalu kita sisipkan soal anti money politik. Nah, kita memang menyasar kepada banyak basis, mulai dari pemilih pemula, kelompok muda, netizen, perempuan, semua ya basis relawan demokrasi itu kita sasar. Kalau materinya salah satunya itu anti politik uang. Ya, kita mengimbau kepada masyarakat bahwa jelas politik uang itu kan patologi demokrasi. Politik uang juga kan harus disampaikan kepada masyarakat bahwa sanksinya itu berat. Kita sudah ada kasus loh, contoh kasus itu di Tanggamus. Ada 2 orang yang terdakwa kasus money politik itu di Pilgub kemarin. Itu sebenarnya menjadi contoh bahwa money politik itu ternyata bisa juga dijerat, bukan hanya sekedar kalau di opini masyarakat kan banyak yang pesimis nih. Itu kan nggak bisa dijerat tuh, lalu hukum buktinya ada gitu, di Tanggamus buktinya ada. Jadi berarti pada masyarakat sebenarnya ya hati-hati, ini bukan main-main gitu. Ketika emang sudah terbukti dan dibawa ke proses hukum, kalau memang sudah bisa dibuktikan ya bisa kena. Dan mesti sadar juga masyarakat yang rugi sebenarnya masyarakat sendiri Bang ya, dia yang kena sementara yang ngasih entah kemana, apalagi kepalanya, bakal calonnya juga nggak bakal kena gitu kan. Jadi yang rugi masyarakat sendiri sebetulnya ya. Ya betul, lebih kepada, kalau itu kan rugi pribadi dia, lebih kepada kerugian publik bahwa suara dia itu bisa dibeli sehingga kemajuan daerahnya, kemajuan wilayahnya tergadaikan. Karena harusnya dia memilih pemimpin-pemimpin yang ideal. Gara-gara money politik, akhirnya terpilih pemimpin-pemimpin yang tidak bisa diharapkan, sehingga tidak bisa membangun daerahnya. Kan rugi bersama, akhirnya rugi massal ini. Dalam beberapa kali case, kemudian juga obrol-obrol dengan teman-teman Bawaslu, termasuk Mbak Khoir juga, kesulitan dari Bawaslu ini kan selalu adalah membuktikan TSM, Mbak Khoir ya dan Bang Anton, terstruktur, sistematis, dan masif.
ya memang ada politik uang, tetapi kemudian apakah itu terstruktur, artinya ada tim pemenangan yang memberi, kemudian ada instruksi langsung dari pasangan calon, itu yang sulit. Kemudian juga apakah dia masif, apakah memang menyeluruh misalkan, atau hanya 1-2 titik, itu kan yang kesulitan-kesulitan yang selalu dirasakan teman-teman Bawaslu. Nah, Mbak Hoir, ada perubahan terbaru nggak Mbak soal terstruktur, sistematis dan masif ini, atau masih yang seperti yang lama-lama dan artinya Pilkada 2020 juga ya bakal seperti ini aja juga gitu loh soal politik uang? Silakan Mbak Hoir. Aturannya masih ya? sama, tidak ada yang berubah karena kan undang-undang kita nggak berubah. Iya. Undang-undang kita itu kan dari Undang-Undang 6 2020 itu kan hanya mengatur beberapa poin penting saja terkait dengan penundaan pilkada, kemudian pilkada di tengah pandemik, dan pengurangan jumlah mata pilih di TPS. Kan hanya itu poin pentingnya di Undang-Undang 6. Selebihnya aturan-aturannya itu masih menggunakan undang-undang yang lama. Jadi tidak ada yang berubah terkait penanganan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Ini kumulatif itu harus TSM. Itu regulasinya memang begitu. Jadi bukan Bawaslu yang buat atau Bawaslu yang masuk angin. Jadi tanyakan sama pembuat regulasi itu kenapa harus TSM, kenapa tidak cukup terstrukturnya atau masifnya saja terpenuhi bisa kemudian. Mbak Hoir, Mbak Hoir, nanti ketika akhir-akhir masa kampanye kemudian masuk masa tenang dan menjelang pemilihan biasanya ada nih istilah-istilah serangan fajar. Nah, apa nih Mbak treatment dari Bawaslu? Apa sudah rapat? Kemudian apa kalau sebelumnya pernah ada tim patroli Mbak ya? Begitu kira-kira. Kira-kira seperti apa Mbak untuk 2020 terkait dengan serangan fajar? Silakan Mbak Hoir. Iya, tentu tetap kita akan melakukan patroli ya, bukan hanya di hari tenang ini, di 3 hari nanti, 3 hari pasca penetapan pasangan calon, tanggal 20 kan penetapan, 24, 25 itu adalah 24, 25 itu adalah masa yang tidak dibolehkan untuk kampanye, tapi itu juga rentan digunakan. Nah, kita juga akan melakukan patroli itu di waktu itu, karena mereka baru boleh kampanye itu 26 apa 27 ya Mas? 26 ya? Mas Anton? 26 ya? 26. Oke. 26 September tuh baru mulai kampanye, tapi setelah penetapan menuju ke 26 itu juga gray area, itu tidak boleh ada kampanye, itu harus bukan serangan fajar, itu serangan dini hari Mbak ya? Ya, serangan fajar, tapi tidak ternyata kan serangannya tidak hanya dini hari ya. Iya. Nah, nanti itu juga terjadi nanti di tanggal 8, 7, 6 itu juga potensi adanya serangan-serangan fajar itu. Kalau dulu kita buat tim patroli pengawasan pun nanti juga akan kita buat, tapi nanti kita akan inovasikan lagi karena ini di tengah pandemi COVID. Kemudian juga kita akan melihat nanti trennya akan seperti apa gitu. Karena itu kan kita akan bisa tentukan biasanya ketika sudah kita mengidentifikasi di masa kampanye itu potensi-potensinya, sehingga di tahapan masa tenang itu kita akan tetap lakukan patroli pengawasan. Metode inovasinya nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan kondisi pada saat nanti. Masukan ini gimana? Ya, Bang Anton, silakan Bang. Sekarang ini tim pasangan calon itu udah pintar-pintar. Jadi bila serangan fajar itu atau dilakukan di saat masa tenang itu udah kadaluarsa bagi mereka, sudah nggak dilakukan di hari itu lagi. Tapi jauh hari sebelum itu mereka sudah mulai. Ini berapa survei, karena berapa penelitian ya, di beberapa tempat justru pembagian itu bukan di masa tenang. Tapi hamin seminggu dari setengah bulan sebelumnya. Itu sudah mulai dilakukan. Justru di hamin tenang itu mereka tenang saja, pura-pura aja. Jadi berdoa gitu Bang ya. Keliling, sebenarnya sudah dibagikan itu. Jadi kita harus siasatnya juga ini. Jangan kita sibuk di masa tenang gitu. Siap. Kita ke pemungutan dan penghitungan suara. Bang Anton, ini PR juga mungkin buat
dari sisi partisipasi masyarakat yang akan ke TPS. Mungkin ada masyarakat yang fobia nih dengan COVID ini, sehingga kemudian apakah nanti menurunkan partisipasi masyarakat untuk memilih, kita juga mungkin ya tidak tahu seperti apa nanti. Nah, kira-kira seperti apa Bang Anton terkait dengan partisipasi masyarakat untuk mengundang tetap ke TPS? Silakan Bang Anton. Ya, karena itu KPU sebenarnya berupaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa ketika hadir di TPS itu mereka dalam kondisi aman. Membangun trust ya, kepercayaan kepada masyarakat ini kan memang nggak mudah. Maka butuh kerjasama semua pihak. Karena itu terus dilakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat, termasuk pemilih itu, terhadap 12 hal baru di TPS. Kami menyebutnya dengan itu. Bahwa di TPS itu ada TPS sehat, TPS sudah disterilisasi, di tempat terbuka. Sekarang ini TPS-nya juga lebar, ukurannya sudah lebar. Nah, sudah itu disiapkan hand sanitizer, dan satu lagi akan direkonstruksi nanti C6 itu akan ditulis jadwal kedatangannya. Misalkan di TPS 20 itu misalkan ada 100 pemilih. Oke. Dari jam 8 ke jam 10 misalkan 50 pemilih. Oke, dari jam 10 ke jam 12 50 pemilih. Nah, gitu. Nah, sudah selain itu juga kan kita juga menyiapkan antrian itu dengan berjarak, disiapkan hand sanitizer. Tiap 3 jam sekali disemprot. TPS-nya disemprot. Nah, tintanya juga tidak lagi dicelup, udah di TPS. Gitu. Bang Anton dan Mbak Hoir, saya nggak tahu siapa yang menjawab ini. Kalau misalkan katakanlah protokol kesehatan tidak dipatuhi, artinya di situ kan Bawaslu juga mengawasi itu kan, dan kemudian itu dikatakan sebagai pelanggaran. Ini jenis pelanggarannya seperti apa ya, Mbak Hoir atau Bang Anton? Dari sisi penyelenggara kan biasanya pelanggarannya kode etik misalnya. Nah, kalau ini pelanggarannya jenis apa nih kalau protokol kesehatan tidak dipatuhi, tidak ada peralatan dan lain sebagainya misalnya? Silakan Mbak Hoir atau Bang Anton. Jenis pelanggarannya masuk kategori pelanggaran administratif. Administrasi ya. Jadi dia masuk pada kategori pelanggaran terhadap prosedur. Oke. Sudah prosedur itu berarti masuknya pada ranah administratif. Sanksinya nanti tentu yang memberikan adalah KPU. Jadi Bawaslu akan rekomendasikan kepada KPU, misalnya bisa saja Bawaslu rekomendasikan pasangan calon A ini tidak bisa berkampanye selama 1 minggu misalnya. Kemudian memberikan ada tahapan-tahapan ya, tentu misalnya nanti kita berikan teguran tertulis dulu gitu, permintaan kita ke KPU. KPU untuk memberikan peringatan tertulis kepada pasangan calon sampai berapa kategori ini kan juga KPU nih belum ada PKPU penanganan pelanggaran administrasi pilkada loh. Oke, nah ini juga nih ya itu catatannya. Diingatkan lagi tuh bahwa KPU RI-nya itu nanti pas kita rekomendasi nanganinnya pakai PKPU 23 masih pemilu itu kan pilkada. Jadi nanti begitu Mas Yoso. Jadi ketika ada pelanggaran COVID terhadap protokol, nanti kita akan duduk bareng nih. KPU, Bawaslu dengan kepolisian. Jadi nanti ketika peringatan-peringatan yang dilakukan oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu itu tidak diindahkan oleh pasangan calon, nanti kita akan bikin batasan nih, misalnya surat peringatan itu 3 kali maksimal misalnya, kemudian setelah itu penghentian kegiatan kampanye selama 1 minggu misalnya, atau tidak diiklankan di media cetak misalnya nanti itu. Kalau nanti batasan-batasan itu nyampe limit, kemudian ini tetap dilakukan pelanggaran oleh pasangan calon, maka sesuai dengan telegram Kapolri atau Polhukam ya, kemarin itu kepolisian yang akan mengambil langkah menggunakan undang-undang kesehatan itu. Undang-undang kesehatan, kekarantinaan ya. Karantina kesehatan itu nantinya. Jadi kepolisian itu terakhir, mereka represif nanti, sudah penindakan hukum yang sifatnya pidana itu di akhir. Di pertama itu upaya-upaya administratif dulu. Gitu prosesnya Mas Yoso. Bang Anton, dari sisi partisipasi masyarakat di tengah pandemi masih yakin Bang kira-kira soal
partisipasi, sebetulnya lebih tepat ke KPU ya, tetapi dari sisi pengawasan seperti apa, Bang? dia Mas Anton cocok jadi pengawas pemilu, Mas Yongan dari tadi tanya pengawasannya ke Mas Anton. Begini, kalau bicara soal optimisme, ya sebagai penyelenggara pemilu, apalagi divisinya harus optimis dong bahwa tingkat partisipasi kita harus tinggi, tidak ada ini. Tetapi bahwa apa namanya ada kendala-kendala, iya. Terhadap kendala-kendala itu, terhadap masalah-masalah itu ya harus dihadapi, harus disiasati. Ya itu tadi. Kalau misalkan masyarakat khawatir untuk datang ke TPS karena khawatir terjangkit COVID, kita harus meyakinkan masyarakat, beri kepercayaan masyarakat bahwa TPS itu sehat, TPS itu steril, sehingga mereka hadir ke TPS itu nggak usah khawatir lagi, nggak bakalan terkena namanya COVID, karena standarnya protokol kesehatannya ketat sekali. Gitu. Baik, ya setelah Tungsura, tetapi di sela-sela Tungsura biasanya kan ada exit poll ya. Ada apalagi ada quick count ya, Mbak Khoir dan Bang Anton. Nah, kira-kira bagaimana Mbak Khoir pengawasannya soal quick count dan exit poll? Kan tentu tidak boleh sebelum selesai Tungsura kemudian exit poll dan quick count itu disosialisasikan kepada masyarakat oleh lembaga survei. Silakan Mbak Khoir. Iya, tentu nanti kita akan mengawasi ya lembaga-lembaga survei yang melakukan survei terhadap hasil itu. Saya pikir semua lembaga survei juga sudah mulai, kemarin juga kita di pilkada yang lalu juga tidak mendapati itu ada pelanggaran dari lembaga survei karena mereka juga secara ini sudah tahu aturan ini gitu. Tapi kita akan tetap melakukan pengawasan bahwa survei tidak bisa dipublish sebelum selesainya masa waktu pemungutan suara itu tidak boleh dipublikasikan terlebih dahulu. Meskipun biasanya mereka sudah punya ruang khusus ya, biasanya di hotel-hotel gitu mereka sudah punya layar gitu untuk melihat hasil, tapi tidak bisa dipublikasikan sebelum selesainya masa waktu pemungutan suara. Oke. Mbak, ini kan sekarang ini kan sudah daring ya, jadi semua orang sudah lebih mudah mengakses dunia maya ya. Lembaga survei yang boleh menyosialisasikan hasil survei itu adalah lembaga survei yang nanti terdaftar di KPU. Nah, tetapi kan ada lembaga-lembaga survei yang mungkin tidak terdaftar dan dia kemudian melakukan exit poll atau quick count dan dia kemudian mensosialisasikan di Facebook misalnya, entah di Instagram, yang itu kemudian bisa mempengaruhi pemilih sebelum pemungutan suara selesai. Nah, ini bagaimana Mbak untuk lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU? Silakan Mbak. Nah, terhadap lembaga-lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU, kemudian melakukan publish ya, rilis gitu ya ke publik gitu, tentu kita akan lakukan proses penanganan. Kita kan juga sudah punya pengalaman tuh pada pilgub yang lalu gitu kan, ada lembaga survei yang belum terdaftar di KPU tapi sudah melakukan rilis hasil surveinya. Nah, tentu nanti kita akan lakukan proses itu kalau ada lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU. Ini kan ada waktunya ya, waktu pendaftaran lembaga survei itu kan sudah diatur di PKPU. Tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian persyaratan dan sebagainya. Ini kan tugas KPU tuh untuk mensosialisasikan terkait dengan itu. Dan lembaga survei yang mau mempublish hasil surveinya itu harus terdaftar di KPU. Kalau tidak terdaftar, maka nanti bisa kita rekomendasikan kepada kalau di dalam lembaga survei itu kan ada ininya ya, asosiasinya ya. Itu melanggar kode etik ya. Ya, kode etik dari lembaga survei itu. Gitu Mas Yoso. Ya, baik. Ke Bang Anton, Bang, kan survei ini bagian dari pendidikan terhadap pemilih juga sebetulnya ya Bang ya. Kira-kira seperti apa Bang semestinya lembaga survei ini nanti di masa pilkada kita ini ketika di kampanye, kemudian ketika di pemungutan dan penghitungan suara. Silakan Bang Anton. Ya, kalau bicara lembaga survei kan harus memang sudah terdaftar ya, memenuhi kriteria dan syarat didaftar di KPU.
prosesnya kita tidak bisa mencampur ya, itu di internal apa namanya lembaga survei ya. Iya. Mereka melakukan survei seperti apa, metodologinya. Yang penting mereka sudah menyampaikan kepada KPU persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi, termasuk nanti menyampaikan metodologinya seperti apa gitu. Nah, soal hasilnya KPU juga nggak mau ini ya, nggak mau terlalu ikut campur ya, itu internal mereka. Bahwa mereka nanti mempublikasikan hasil yang tidak sesuai dengan fakta, ya mereka pasti punya resiko sendiri ya. Lembaganya tidak kredibel, tidak akan pernah dipercaya. Tapi yang pasti bahwa lembaga survei itu bukan acuan. Nah ini satu hal ya yang perlu dicatat, bahwa lembaga survei itu bukan acuan resmi. Yang acuan resmi apa namanya itu ya hitungan KPU secara berjenjang itu. Ya. Itu. Selain metodologi tentu sumber dana yang mesti transparan sumber dana, sumber dana. Semua persyaratan itu harus dipenuhi lembaga survei, daftar di KPU. Oke. Sampai hari ini ya belum ada yang mendaftar, Bang, ya? Belum ada. Tapi kalau pemantau sudah ada. Pemantau sudah ada 3 lembaga pemantau di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Ya. Baik, terakhir kita ke proses sengketa. Nah, ini juga pasti akan jadi concern Bawaslu juga. Mbak Khoir, ada perubahan atau ada hal baru terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilu, Mbak? Maksudnya hasil pilkada. Silakan, Mbak. Nggak ada, masih sama dengan Pilgub 2018. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan ambang batas minimal selisih pasangan calon yang bisa mengajukan. Berapa, Mbak? Diupdate, Mbak? Aku lupa, Mas Yoso. Harus buka peraturan lagi ya. Beda-beda itu di setiap kabupaten dengan jumlah ininya, mata pilihnya. Tapi nanti sidang. Kasih contekan dulu sih mau nanyanya. Oke. Sidang biasanya kan sidang tuh di MK ya, tentu akan online juga, Mbak ya? Belum tahu juga mekanismenya nanti seperti apa. Dari Mahkamah Konstitusi belum sosialisasikan itu, tapi mungkin itu untuk online karena tidak pandemik aja, di MK juga bisa menggunakan fasilitas online sidangnya. Oke, ya. Baik, kira-kira itu obrolan-obrolan kita tahapan demi tahapan sudah kita beredel tadi satu-satu, mungkin tidak komprehensif, tetapi mungkin Tribuners sudah bisa menangkap beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Khoir dan Bang Anton. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, Bang Anton, closing statement-nya kira-kira seperti apa harapan dari Bawaslu untuk Pilkada 2020 ini di masa pandemi? Silakan, Bang Anton. Harapan dari KPU, bukan Bawaslu. Dari Bawaslu. Nah, dari KPU. Dari KPU. Oh, iya, sorry, dari KPU. Silakan Bang Anton. Berharap kepada seluruh pemilih ya di Pilkada serentak 2020 ini, yakin saja bahwa kehadirannya di TPS itu tidak akan membahayakan. Karena KPU sudah menerapkan protokol nanti secara ketat, protokol kesehatan secara ketat, sehingga tidak usah khawatir hadir di TPS. Baik, terima kasih Bang Antonius Cahyalana, Komisioner KPU Lampung ya, tidak salah lagi, dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Terakhir Mbak Khoir, seperti apa Mbak dari Bawaslu? Ya, baik, terima kasih Mas Yoso, semua pemirsa Tribun News Lampung. Nah, ini TV Tribun ya, baru launching. Saya baru sekali ini diwawancara sama Tribun TV Lampung. Kita berharap pilkada ini meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID, tapi kualitasnya bisa tetap terjaga, baik dari sisi penyelenggaraan maupun juga tentu dari integritas penyelenggaranya juga bisa ditunjuk. Bahwa pilkada ini adalah tanggung jawab bersama. Mari gotong royong sukseskan pilkada, gotong royong untuk melawan politik uang, gotong royong untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu
tegakkan keadilan pemilu. Wah, ngeri nih. Yes. Ya. Udah template-nya Terima kayaknya nih, kasih. Pak Khoir. Baik, terima kasih Bang Khoir dan Bang Anton atas bincang-bincang sama-sama. santai kita sore ini. Semoga lancar-lancar para penyelenggara dan pengawas pemilu ini dalam melaksanakan Pilkada 2020. Semoga masyarakat ikut aktif terlibat dalam pengawasan pemilu Pilkada dari sisi Bawaslu dan dari sisi KPU. Bang Anton, semoga partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini meskipun di tengah pandemi tetap tinggi ya Bang Anton ya. Baik, terima kasih sekali lagi Tribuners, kita sudahi bincang-bincang dengan Mbak Khoir dan Bang Anton. Terima kasih Mbak Khoir, Bang Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Anton kalau ada salah-salah tadi sering menyebut Bang Anton. Mbak Khoir tetap semangat semua dan Tribuners, kita akhiri bincang-bincang kita. Bertemu lagi dengan saya Yoso Mulyawan di acara Surat Senin pekan depan. Saya Yoso Mulyawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.